Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang terbaik, sehat, dan selalu berbahagia ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan mengenai menentukan nilai optimum dari persamaan atau program linier. Yang kemarin kita sudah menggunakan teknik titik pojok. Ya, kali ini kita akan menggunakan teknik garis lidik. Ya. Jadi garis lidik adalah himpunan garis-garis sejajar yang dibuat melalui titik sudut daerah penyelesaian dengan tujuan untuk menyelidiki dan menentukan nilai maksimum minimum. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lidik itu diperoleh dari fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fx, y, di mana ax ditambah by itu diubah menjadi sebuah garis apa ya, misalnya garis z ya, di sini ax tambah by sama dengan k, di mana k ini bebas. Namun alangkah baiknya kita gunakan k itu yang merupakan kelipatan dari koefisien A dan B. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bisa praktek langsung dari soal contoh 1 ini. Tentukan nilai maksimum dari 2x ditambah 3y, x, y anggota bilangan rel yang memenuhi sistem pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 3, kemudian x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4, kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 dengan menggunakan garis lidik. Nah, di sini tentunya kita harus menentukan daerah penyelesaiannya dulu ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian kita harus membuat garis-garisnya dulu ya. Nah, jadi kita prosesnya masih sama. Oke, mari kita lanjutkan. Kita tentukan dulu titik-titiknya ya, titik potong untuk masing-masing pertidaksamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu untuk persamaan yang pertama x ditambah y lebih kecil sama dengan 3. Kita ini kita ubah sama seperti langkah awal dulu ya, x tambah y sama dengan 3. Kita tentukan titik potong sumbu x, maka y 0 langsung ya, maka diperoleh x nya berapa. Kalau y nya 0 ya, kalau y nya 0 maka ini 0, maka menjadi x sama dengan 3 ya kan, berarti diperoleh x sama dengan 3 langsung ya. Jadi ini sudah diajarkan sebelumnya, berarti menjadi titik potongnya adalah berapa, 3,0. Oke, untuk titik potong sumbu y, ayo diingat-ingat ya, sumbu y, maka x 0. Oke, x 0 maka 0 ditambah y sama dengan 3, berarti y ini 0 tambah y kan y ya, y sama dengan 3, berarti y nya 3, berarti y 3, maka titik potongnya adalah 0,3. Oke, itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Oke, kemudian pertidaksamaan yang kedua, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 4. Kita buat lagi sama ya, x ditambah 2y sama dengan 4. Kita langsung seperti biasa, titik potong sumbu x, maka y nya 0. Nah, kalau ini x ya, jadi kalau y nya 0 maka 2 kali 0, 0 ditambah x berarti x kan, berarti x sama dengan 4. Nah, maka diperoleh x sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah x dulu, 4,0. Selalu x dulu ya. Kemudian titik potong sumbu y, maka x nya yang 0.
X-nya sama dengan 0, ya kan? X-nya 0, kita masukkan 0 di sini. Berarti 0 tambah 2Y sama dengan 4. Berarti 0 tambah 2Y kan 2Y, ya kan? 2Y sama dengan 4. 2 kali Y sama dengan 4. Berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. Berarti 2. Maka titik potongnya adalah 0, X dulu ya, koma 2. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini sudah otomatis seperti biasanya kita tentukan titik, yang penting X-nya sama dengan 0 ya. X lebih besar sama dengan 0, kita buat dulu X sama dengan 0. Tentukan dua titik, yang penting X-nya 0. Yang pertama titik A misalnya. Berapa ini? Mau dibuat berapa? Misalnya 0,1, boleh. Yang cari yang gampang aja. Kemudian titik B misalnya 0,2, boleh. Kemudian yang berikutnya Y lebih besar sama dengan 0. Ya, Y lebih besar daripada 0, maka dibuat Y sama dengan 0. Kita cari titik, dua titik ya, sama, misalnya titik P. Yang penting Y-nya 0. Nah, boleh misalnya berapa? 1,0. Oke, misalnya satu titik lagi kan yang dicari, berarti misalnya 2,0. Cari yang mudah, yang angkanya kecil-kecil, supaya pada waktu memetakan di koordinat kartesius tidak terlalu sulit ya. Nah, ini adalah langkah awal sebelum kita menentukan daerah penyelesaian. Jadi nanti titik-titik ini ya, ini pasangan-pasangan ya. Ini kemudian dua ini, maaf. Dua pasangan ini ya, inilah titik-titik yang harus kita gambarkan di dalam koordinat kartesius, sekaligus kita menentukan daerah arsiran. Kita lanjutkan. Nah, kita buat dulu yang ini, pertama yang ini dulu ya, kita tentukan titiknya. Nah, anggap aja ini karena program linear itu kebanyakan di kuadran 1 atau di daerah ini ya, kalau dalam trigonometri ini saya buat di sini. Ini anggap aja ini titik 0,0. Saya ganti 0,0 ya, 0,0. Kita cari dulu 3,0. 3,0 berarti 1, 2, 3. Ini adalah titik 3,0. Ya kan? 3,0. Oke. Kemudian di titik 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3, 1, 2, 3. Nah, inilah titik 0,3 ya. Nah, kemudian kita garis. Oke, kita garis warna merah ya. Oke. Ya, ini adalah garisnya ya. Nah, sekarang kita tentukan daerah yang diarsir. Nah, kita tentukan dulu supaya kita paham ya. Kita paham. Kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Kita geser sedikit supaya kelihatan. Di sini persamaannya adalah 0 ditambah Y lebih kecil dari 3. Kita ambil titik uji 0,0. 0,0 di sini kan? 0,0 di sini ya. Berarti kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0 lebih kecil dari 3. 0 lebih kecil dari 3. Benar tidak? Benar ya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah garis ini ya. Nah, kalau di bawah garis ini berarti yang diarsir adalah daerah yang berlawanan. Kita sepakat kemarin kan? Nah, kita arsir yang di berlawanan. Ya, berarti inilah yang diarsir. Ya, ini adalah daerah arsir. Ya, ini daerah arsir semua. Ini adalah daerah arsir. Oke. Berikutnya, sekarang kita fokus di tidak samaan yang kedua.
kita tentukan titik potong yang pertama adalah 4,0 ya, 4,0. 4,0 di mana? 4,0 ini X-nya 0 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Ya kan? Kemudian yang berikutnya 0,2. 0,2 berarti ini X-nya 0, Y-nya 2. 2 di sini. Kita gambarkan ya. Langkahnya memang lama, prosesnya sama seperti kita menggambar menggunakan teknik titik pojok ya, tetap kita harus gambarkan juga. Nah, baru saya ya, saya gambar menggunakan warna yang berbeda, biru misalnya, supaya kita tahu ya. Nah, tarik garis. Oke. Nah. Oke, sekarang kita tentukan daerah arsiran. Masih sama, titik ujinya adalah titik yang di bawah ini, 0,0 ya. Kita masukkan ke, lihat pertidaksamaan ini. 0, kita masukkan 0, X-nya 0, ditambah 2Y. 2 kali 0 berarti 0 ya. 0 tambah 0 lebih kecil dari 4. Benar tidak? 0 lebih kecil dari 4. Benar ya? Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bawah ini, ya kan? Daerah yang penyelesaian di bawah ini. Nah, kalau begitu yang diarsir yang mana? Yang berseberangan, berarti daerah yang atas, ya kan? Inilah daerah diarsir. Nah, nah, seperti itu ya. Ini daerah yang diarsir semua. Ini penarsiran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi yang untuk X lebih besar sama dengan 0. Tadi titiknya sudah ditentukan, kita buat ya, 0,1 dan 0,2. 0,1 dan 0,2. Mana? 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Kita ganti titiknya dulu ya. 0,1 di sini, kemudian di sini ya. Kita tarik garis lagi ya. Tarik garis. Oh, maaf, saya besarkan dulu. Oke. Oke. Ini agak lemot ini komputernya. Ya, nggak responsif. Kita tarik garis, kasih warna yang beda lagi. Atau biru aja deh. Atau merah ini ya, magenta. Rainbow. Oke, kita tarik garis ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 0. Berarti ini kan X 0 di sini, ya. Di sini kan X-nya 0. Berarti 1 berapa? Di mana? Sini. Ya, berarti kalau lebih besar dari 0 berarti kan 1, 2, dan 3. Berarti daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan ini ya. Nah, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri. Nah, oke, seperti itu. Terus yang terakhir kita buat untuk Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat garis ya, 1,0 di sini ya. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini kan. Nah, jadi cari titik yang mudah supaya mudah. 2,0 di sini. Kita tarik garis lagi kayak tadi ya. Garisnya kita rubuhkan. Ini agak slow respon, nggak tahu kenapa, ini mungkin lagi update kali ya. Ya, nggak seperti biasanya ini aplikasi, agak slow. Oke, kita tarik garis. Tarik garis yang biru lagi.
sampai sini aja ya, supaya nggak nutupi tulisan aslinya. Oke, nah sekarang yang diarsir yang mana? Yang diarsir tentunya yang bawah ya. Kenapa? Karena penyelesaiannya adalah Y lebih besar dari 0. Berarti Y lebih besar dari 0 kan 1, 2 ke atas ini ya. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang di bawah garis biru ini. Daerah yang ini agak slow respon ya. Agak slow respon, nggak tahu kenapa. Oke. Nah, inilah daerah yang merupakan daerah yang diarsir ini justru daerah bukan penyelesaian. Ini juga tadi ya, ini bukan. Ini tadi kan arsirnya nggak penuh ya, kurang rapi. Ya. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah seperti itu yang tidak diarsir ini. Nah, kalau kita menggunakan teknik titik pojok, maka ini titik pojoknya ada berapa? Ada berapa? Yo, ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, supaya kita tidak perlu menentukan titik pojok satu persatu, kita gunakan teknik garis selidik. Oke. P. Nah, jadi di sini yang kita perlu tentukan adalah titik pojok mana yang di sini kan yang dinilai adalah yang diminta adalah maksimum ya. Misalnya titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, jadi di mana titik yang maksimum untuk pertidaksamaan atau program linear ini? Nah, kita gunakan teknik garis selidik. Nah, sampai di sini saya rasa cukup paham ya. Nah, sekarang kita buat dulu sebuah garis yang berangkat dari garis selidik. Tadi garis selidiknya itu ditentukan dari fungsi optimum. Nah, fungsi optimumnya kan ini, ya kan, 2x ditambah 3y. Nah, saya akan buat sebuah garis yang melibatkan fungsi optimum. Saya buat di sini garis selidiknya begini. 2x ditambah 3y, ya, saya buat begitu, sama dengan, sama dengan berapa? K. Nah, K-nya ini supaya gambarnya enak, ya, supaya gambarnya enak, kita buat kelipatan 2 dan 3. Berarti berapa ini? 6 ya? Oke, 6. Nah, sama langkahnya, kita cari titik potong sumbu X dulu. Titik potong sumbu X. Nah, untuk gambar kan titik potong sumbu X ya. Sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa ini? Ini 0, berarti 2X sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6, X berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 3,0. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, maka X-nya 0, ya kan? Maka ketemu Y sama dengan berapa ini? Masukkan, X-nya 0, berarti 3 kali Y, 3 Y sama dengan 6. 3 kali Y sama dengan 6, berarti Y-nya berapa? Y-nya 2, ya kan? Maka ketemu titik potongnya adalah berapa? 0,2. Oke, kita tarik garis. Nah, garis ini saya akan warnai berbeda ya, karena ini garis selidik. Yang pertama kita gambar 3,0 itu di mana? Oh, 3,0 itu garisnya di sini, ya kan? Garis ini di sini. Ya, 3,0 di sini. Kemudian 0,2 di sini. Nah, berarti kita tarik garis. Ya, kita tarik garis. Oke, kita tunggu. Agak lambat ini, nggak tahu kenapa ini, Bang. Oke.
Nah, oke. Saya tarik garis warna apa ya? Nah, warna rainbow ini supaya kalian tahu. Jadi saya tarik garis warna rainbow. Saya tarik garis dari sini. Ini garis lidik ya. Nah, ini adalah garis selidiknya ya. Nah, sekarang garis ini kita mau geser-geser ya. Kita mau geser-geser. Nah, setelah kita ketemu garis ini kita gambarkan. Nah, sekarang gambar garis lidik ini, dari garis lidik ini kita geser-geser ya. Kita geser-geser ya. Kalau ke atas sana itu berarti maksimal, kalau ke bawah berarti minimal ya. Kita geser-geser. Nah, di sini kita lihat, kita geser. Nanti kalau ke kanan itu yang terakhir kita tersentuh titik yang tersentuh oleh garis lidik itu adalah yang maksimal, titik yang tersentuh. Kita geser ya, kita geser. Coba perhatikan baik-baik. Kita geser ke kanan, geser ke atas kanan. Titik yang tersentuh pertama adalah ya, B dan D tersentuh sama-sama ya. Ini tapi masih ada titik lain yang belum tersentuh. Nah, titik C. Nah, titik C inilah titik yang terakhir yang tersentuh oleh garis lidik. Nah, berarti titik C itulah titik maksimal ya, titik maksimal. Berarti titik C-nya sama dengan, kita cari ya. Titik C itu dibentuk oleh perpotongan dua garis ini. Garis X sama dengan X tambah Y sama dengan 3 dan 2. X tambah 2Y, X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ya, saya gambarkan di bawah sini. Kita cari titik potongnya. Kita gunakan eliminasi saja supaya mudah ya. Saya kasih hitam dulu. X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kita eliminasi apa? Yang sudah sama, X dulu, ya kan? Kita eliminasi X. X kurang X 0. Y kurang 2Y, berarti min Y. 3 kurang 4, min 1. Berarti Y sama dengan 1. Oke. Berikutnya, eliminasi Y. Berarti Y-nya harus dibuat sama. Kebetulan Y-nya nggak sama, berarti dibuat sama. Yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1 ya. Berarti ini yang di atas kalikan 2 ya. Berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 6, ya kan? Kemudian di bawahnya X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita kurangi. Ini sudah sama, kita kurangi. Maka hasilnya 0. Di sini tinggal 2X kurang X, berarti X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti koordinat ini, koordinat titik C itu adalah berapa? 2,1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pertidaksamaan atau fungsi optimum, maka nilai maksimumnya kita peroleh adalah ini ya, kita peroleh adalah F. Kita masukkan nilai 2,1 berarti F 2,1 sama dengan, nah, masukkan fungsi tujuannya kan ini ya, 2X tambah 3Y, berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, itulah nilai maksimumnya ya. Coba kalau kurang yakin, kita bandingkan dengan nilai pojok. Di sini kan nilai berapa ini? Di sini adalah 3,0. Nah, 3,0 kalau kita masukkan 3,0, 2 kali 3 6 ya, ditambah 3 kali 1 0, 3 kali 0 0, berarti 6 tambah 0 6. Nah, belum maksimal kan?
Kemudian kalau di sini kita yang merupakan titik 0,2 sama 3 kali 2 6, 2 kali 0 0, berarti kan 0 tambah 6 masih 6, jadi belum maksimal. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang maksimal ya, yang optimum dari 2,1. Diperoleh sama dengan 7. Oke, nah bagaimana kalau untuk model yang seperti ini ya? Nah, ini ada soal seperti ini, nilai maksimum dari fxy di mana 3x kurang 4y di daerah yang diarsir adalah ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini ya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Ini ya, daerah penyelesaiannya ini. Nah, kita disuruh menentukan nilai maksimum, tapi kita menggunakan metode garis lidik ya, garis lidik. Oke. Langkah pertama kita buat dulu atau kita gambarkan dulu aja ya, kita gambarkan kembali persamaannya ya. Oke. Di sini supaya nanti kita bisa geser-geser garis lidiknya. Nah, anggap aja ini 0,0 ya, berarti ini 1,0, ini di sini 0,1, di sini 2,0, di sini 3,0 ya. Kita garis dulu. Oke, kita garis. Apa aja nih garisnya? Oke. Kemudian kita garis satu lagi persamaannya. Kita tarik garis. Oke. Kita tarik garis lagi tegak supaya gambarnya sama persis ya. Oke. Kita tarik garis horizontal lagi. Ini tadi di sini ya. Sumbu X. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Daerah yang diarsir, daerah yang penyelesaiannya adalah daerah ini. Daerah ini saya kasih warna merah ini ya. Ini daerah penyelesaiannya ya. Nah, kita disuruh menentukan nilai maksimum dengan metode garis lidik. Nah, kita buat dulu sebuah persamaan garis yang melibatkan fungsi tujuan ya. Kita buat, sekali lagi kita buatkan di sini 3x kurang 4y sama dengan. Nah, usahakan di sini selalu kelipatan 3 dan 4, kelipatan dari koefisien-koefisiennya ini. Kalau tadi 2 dan 3 koefisiennya kelipatannya 6, kalau 3 dan 4 berarti berapa ya? 12 ya. Oke, 12. Nah, kita gambarkan. Sebelum digambar kita tentukan dulu titik potong ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong sumbu X, maka Y-nya 0, maka dapat X, Y-nya berapa ini? X-nya berapa? Kalau ini 0 berarti 3x sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 4,0. Oke, kemudian titik potong sumbu y-nya. Apanya yang 0? Berarti x-nya yang 0 ya. Masukkan. Berarti 0, 3 kali 0, 0 ya. Dikurang 4y sama dengan 12. Berarti min 4y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi min 4 ini. Ada min ya. Berarti Y-nya berapa ini? Dapatnya 12 bagi min 4. Berarti min 3. Berarti titik potongnya adalah 0, min 3. Ya. Nah, kita gambar tuh titiknya. 4,0. 4,0 berarti 1, 2, 3, 4 di sini ya. Oke.
saya geser, saya geser dulu ya supaya bisa muat garis nanti. Kemudian 0, oh maaf, 0, tadi maaf ini ya, min 3 ya tadi ya, ini min 0,3, 0,-3 ya di sini. 0,-3 berarti 0,-3, x-nya 0, y-nya min 3, berarti di 1, 2, 3 di sini. Nah, saya garis. Saya tarik garis yang warnanya rainbow ya. Ini harus utuh supaya kalau digeser nanti nggak putus-putus. Oh maaf, saya ulang ya garisnya ya. Saya ulang dari bawah sini. Saya tarik garis. Ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti digesernya nggak putus. Nah, ini garisnya seperti ini, garis lidiknya. Kalau tadi kan yang pertama kan garisnya seperti ini ya. Nah, kalau di sini semakin ke atas semakin maksimal. Kalau ke bawah minimal. Kalau tadi begitu ya. Nah, kalau yang ini justru kebalikannya. Kalau ke atas ini adalah minimal. Kenapa? Karena kan semakin ke atas semakin ini ya. Kemudian yang ke sini makin maksimal. Jadi kalau digeser ke bawah maksimal. Nah, sekarang kita geser garis ini ya, kita geser garis ini. Nah, kita geser dari yang titik paling minimal dulu, paling dari atas ya. Nah, kita geser. Kita geser. Nah, ini titik apa tadi? Yes. Supaya kelihatan saya geser dulu ini. Nah, ya. Saya geser. Nah, ini tadi kita geser ini tadi. Nah, ini titik yang pertama di paling atas ya, paling ke atas ini ya. Berarti titik ini adalah titik minimal, ya kan? Ini titik minimal. Nah, ke sini sedikit, terus. Yang titik yang terakhir, semakin ke bawah titik terakhir, itulah titik maksimal. Nah, ini terakhir kan, terakhir disentuh oleh garis lidik, ya kan? Kalau ke atas minimal, kalau ke bawah maksimal. Ya, bedakan dengan garis yang tadi. Nah, ini kalau ke atas ini justru dia minimal. Nah, berarti ini titik minimal. Nah, semakin ke bawah. Nah, ini garis sejajar. Maka titik terakhir ini adalah titik maksimal. Nah, titik maksimal ini berapa? Berarti titik berapa ini? Ini dilihat di sini. Titik 1,0, ya kan? Titik 1,0. Maka maksimalnya adalah kita masukkan ke sini. Dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah x, y 3x kurang 4y. Nah, maksimalnya adalah tadi 1,0 ya. Maka 3 kali 1 dikurang 4 kali 0. Maka hasilnya adalah 3 kurang 0 sama dengan 3. Inilah nilai maksimalnya. Seperti itu. Jadi berbeda ya garis lidik yang modelnya seperti ini dengan yang awal tadi, itu berbeda. Kalau ini semakin ke kiri atas semakin minimal, semakin ke kanan bawah semakin maksimal. Kalau yang tadi semakin ke kanan atas maksimal, semakin ke kiri bawah semakin minimal. Seperti itu. Jadi kita harus paham itu dulu sebelum kita menggunakan garis selidik ya. Itu mudah-mudahan bisa kalian terapkan untuk soal-soal kedepannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.